Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Anwar Aulia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Amelia dari tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Banten yang akan menjelaskan tentang konsep dasar konstitusi dan rule of law dan HAM. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Sini ada rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu pengertian rule of law, latar belakang rule of law, fungsi dan dinamika pelaksanaan rule of law, pengertian HAM dan sejarah perkembangan HAM, pengelompokan HAM, dan pelaksanaan HAM di Indonesia. Di sini ada pengertian rule of law. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Latar belakang rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Fungsi rule of law. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan adanya jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara. Dengan demikian, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Yang pertama ini, fungsinya itu ada menjamin kesejahteraan masyarakat di sektor sosial ekonomi. Kedua, ada melindungi konstitusional. Maksudnya, selain melindungi hak individualisme, konstitusi hendaknya juga menentukan teknis prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada rakyatnya berupa kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, berorganisasi, dan berposisi. Ini ada dinamika pelaksanaan rule of law. Pelaksanaan rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan secara hakiki atau material, yaitu dalam arti pelaksanaan dari just law. Prinsip-prinsip rule of law secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip rule of law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita. Namun, implementasi atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwujudan pelaksanaan rule of law belum dirasakan sebagian masyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia atau biasa disebut HAM merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mustafa Kamal Pasha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat lain yang senada menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensinya sebagai makhluk dan wakil Tuhan, menurut Ghazali tahun 2004. Sejarah perkembangan HAM di Indonesia, periode sebelum kemerdekaan yaitu tahun 1908 sampai 1945.
Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam tahun 1911, Indische Partis tahun 1912, Perhimpunan Indonesia tahun 1925, Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Periode setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai sekarang. Perdebatan tentang HAM berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan, periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, self-determination. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Periode 1950 sampai 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlemen menurut catatan Bagirmanan. Masa gemilang sejarah HAM di Indonesia tercermin dalam 4 indikator HAM, itu munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol parlemen atas eksekutif. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin atau guided demokrasi tidak lain sebagai bentuk penolakan Presiden Soekarno terhadap demokrasi parlementer yang dinilai merupakan produk Barat. Periode tahun 1966 sampai 1998. Pada mulanya, Orde Baru menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, setelah mendapat mandat dari konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yang militeristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Periode pasca Orde Baru, tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rejim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang dikala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, misalnya perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang HAM merupakan salah satu indikator pemerintah era reformasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengelompokan HAM, yaitu hak asasi pribadi atau personal right, hak asasi politik atau political right, hak asasi hukum atau right of legal equality, hak asasi ekonomi yaitu property right, hak asasi peradilan yaitu procedural right, hak asasi sosial budaya yaitu social culture right. Sini ada contoh hak asasi pribadi, hak kebebasan untuk bergerak dan berpergian, berpindah tempat, hak kebebasan untuk berpendapat, hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atau perkumpulan, hak asasi politik. Ada juga hak asasi, contoh dari hak asasi politik, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk ikut serta dan turut
turut aktif dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat partai politik, dan hak organisasi lainnya. Contoh dari hak asasi hukum yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Contoh dari hak asasi ekonomi, hak kebebasan dalam melakukan kegiatan jual beli, hak mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan untuk kepemilikan sesuatu. Contoh dari hak asasi peradilan yaitu hak memperoleh kepastian hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam hukum, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum dalam proses peradilan. Hak asasi sosial dan budaya yaitu hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan minat dan bakat, hak memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menegakkan HAM, mulai dari pembentukan Komisi Nasional HAM Manusia, atau bisa juga disebut dengan Komnas HAM, Instrumen HAM, dan Pengadilan HAM. Pembentukan Komnas HAM menurut situs resmi Komnas HAM, lembaga ini memiliki status yang setingkat dengan lembaga-lembaga negara lain di Indonesia. Fungsi lembaga yang dibentuk pada 7 Juni 1993 ini adalah melakukan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait masalah HAM. Yang kedua yaitu pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga Komnas HAM serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan HAM, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, terdapat pengadilan HAM yang terbentuk untuk mengadili para pelanggar HAM. Lengkapnya, pengadilan yang satu ini khusus menangani kasus pelanggaran HAM, mulai dari masalah antar individu hingga masyarakat luas. Pengadilan ini diberikan tugas dan wewenang untuk memeriksa serta memutus kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia maupun di luar wilayah negara. Dengan adanya pengadilan HAM, penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman terkait HAM pun diusahakan bisa berjalan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.